Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini episode ke... kok 100? 207. 207. Kok masih 100 sih? Kita hari ini ngelihat mungkin kepada saat ini tayang ada sebuah film yang udah melampaui jauh jumlah penontonnya. Iya. Kita bangga banget jumlah penonton Jumbo. Harusnya semoga pada saat sudah 8 juta sekian. 9 juta bahkan menurut bisa dapat ya. Berpotensi. Kemarin tuh pada saat libur tanggal 1 Mei lebih dari 300.000 per hari. Ini kok mau nanya lu dari sisi produser ya. Iya. Ini kan kamu gak sebenarnya anomali kan. Sebenarnya lebaran film-film lebaran teman-teman sekalian. Jadi lebaran tahun ini tuh ada 4 film kan. 5. Ada 5 film teman-teman. Bahkan sebenarnya teman-teman pada bilang 5+1. Iya. Karena ada satu film yang 2 versi. Iya. Jadi 5+1. Jadi ada 5+1 nih teman-teman sekalian. Dan sebenarnya kan buat sebenarnya ini juga kan sebuah test case ya, Dip ya. Maksudnya apakah masyarakat itu bisa menerima dalam lebaran itu sekian banyak film yang tayang gitu. Betul. Loh. Nggak apakah semua film itu akan jalan gitu loh. Tapi surprisingly itu dari 5 film itu boleh dibilang kan 4 filmnya jalan semua ya, Dip ya. Mereka bisa mendapatkan penonton di atas 1 juta kan. Betul. Misalkan Jumbo, kemudian juga Kodrat 2. Betul. Kemudian dari juga posisi, kalau kita mau ngerubah urutan posisi, 1 Jumbo, 2 Pabrik Gula, 3 Komang, 4 Kodrat. Iya, 4 Kodrat, ke 5 Norma. Iya kan, dan semuanya kan dapat jumlah penontonnya kan bagus even ya. Norma bagus gitu loh maksudnya. Nah, jadi kan itu satu fenomena menarik kan, karena orang juga bilang lebaran tahun ini kan nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang mudik nggak terlalu banyak, ya kan. Yang belanja juga kan dibanding sama tahun lalu kan tahun ini agak turun kan, ada datanya seperti itu. Nah, lu sebagai seorang produser itu, lu melihat fenomena ini seperti apa sih, Dip? Kalau dari gue sih happy-nya berarti melihat bahwa potensi penonton film bioskop 2025 naik lagi, terbuka lebar gitu. Karena kalau kita ingat tahun lalu ya, tahun lalu yang berperang ibaratnya adalah Siksa Kubur sama Badarawi ya. Betul. Dengan kita nyebutnya kue yang dibagikan tuh 9 juta kurang lebih. Karena pembaginya kurang lebih 4,5 juta. Dan genre-nya kan sama sebenarnya. Tahun ini kuenya udah lebih dari 17 juta mungkin ya. Mungkin pada saat kita tayang nih, semoga Jumbo sudah 9 juta penonton, Komang sudah 3 juta penonton, Pabrik Gula sudah lebih dari 4 juta. Udah 4 juta lebih kan, mereka pengen merich lebih dari 4 juta. Lebih dari 4 juta. Kodrat mungkin sekitar hampir 2,5 juta ya, hampir 2,5 juta. Sementara Norma memang sekitar 700.000. Itu jumlah itu kan udah bagus loh, 700.000-an. Kue yang diperebutkan, jadi ibaratnya bertarung di film lebaran dengan film yang punya kualitas ya. Bertarung di lebaran tuh kuenya besar sekali ternyata. Dia boleh nggak bisa nggak dibilang seperti ini bahwa kenapa masyarakat itu pada pas lebaran itu berbondong-bondong ke bioskop, dan sampai sekarang kalau gue lihat juga kalau setiap kali ada long weekend dan kemudian kan kita juga orang-orang di film juga kan diuntungkan dengan dalam bulan April dan Mei itu kan ada beberapa long weekend kan. Kemarin kan long weekend. Nah, minggu depan masih ada long weekend lagi. Minggu depan ada lagi. 12 Mei. Nah, jadi Waisak itu kan. Nah, itu gue ngeliat masyarakat itu kalau pas lebaran itu bioskop rame. Iya, betul. Iya kan, jadi kemarin gue juga nonton salah satu film ya. Pas gue nonton itu, maksudnya di lobi bioskop itu rame sama anak-anak kecil. Jadi kok gue melihat, kita bicara Jumbo ya. Jadi kalau gue lihat setiap kali long weekend itu pasti okupansi angka penontonnya naik seperti itu. Mungkin yang salah satu amazingnya adalah ketika penonton mulai masuk sekolah. Penonton Jumbo malah jauh lebih meledak karena WOM-nya terjadi di sekolah. Jadi liburan membawa berita ke sekolah bahwa kemarin gue liburan nonton film sesuatu, kalian harus nonton. Jadi V-Cinema sebenarnya udah nggak usah susah payah bikin promo lagi ya. Dia udah jalan, udah organik kan ini. Kita bisa bilang tuh ya WOM yang organiknya seperti ini ya. Yang organik jalan terlepas dari pasti ada KOL yang menjaga untuk bunyinya tetap berjalan juga. Tapi intinya sih organiknya pun berjalan sangat tinggi sih, itu yang cukup amazing. Jadi bangga bahwa siapa tahu Jumbo bisa film terlarisnya Indonesia tuh animasi. Mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Bahkan gue dari posisi Imaginary rela agak lain dikalahkan dengan Jumbo, silahkan kalahkan. Berarti bukan pertarungan lah. Gue nyebutnya
persaingan secara sehat, film-film makin bagus, itu yang kita happy. Iya, benar. Jadi selamat ya Visinema, selamat ya Angga, kemudian juga semua tim, sutradaranya juga dong. Rian Adrian, selamat sama teman-teman yang terlibat di film. Selamat buat teman-teman Visinema yang sudah sempat hadir juga di sini, yang menjadi bagian dari. Ada 4 loh. Nah, semuanya menjadi bagian dari film Jumbo kan. Film Jumbo. Paling nggak yang jelas adalah beberapa mungkin setahun ini atau beberapa tahun ke depan akan sulit lagi punya film yang bisa menyaingi, membuat angka sefenomenal ini. Tapi gue malah walaupun bisa dibilang sulit, tapi ngelihat tahun lalu ada agak lain, tahun sebelum 2022 ya ada KKN, tahun ini ada Jumbo, berarti setiap film punya potensi sekarang. Setiap tahun ada nih pasti film yang bisa menjadi hero untuk lebih dari 5 juta penonton. Gua teman-teman sekalian, gue tuh sangat tertarik dengan tadi yang Dipa ngomong itu adalah setiap tahun itu ada film yang menjadi hero. Ada potensi. Ada potensi untuk menjadi hero. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, gue ngerasakan bahwa industri film di Indonesia tahun ini itu akan cerah kalau menurut gue sih. Betul. Kita bisa bilang seperti itu. Prospeknya akan cerah. Ini terbukti dari Lebaran. 5 film aja semua jalan seperti ini. Nah, kemudian untuk kedepannya juga kan bulan Mei juga ada rilis beberapa film dan itu semua juga jalan kan. Pengepungan di Bukit Duri, ya kan. Kita berharap ada pengepungan di Bukit Duri. Ya, kita berharap mudah-mudahan 2 juta dapat. Masih ada potensi ke 2 juta penonton. Iya, seperti itu. Kemudian juga yang baru beredar juga itu kan kemarin baru pas tanggal 1 Mei Mendadak Dangdut. Sebelum tanggal 1 Mei berarti tayang 30 April Mendadak Dangdut, Penjaga Iblis Dosa Turunan sama Perang Kota. Iya, itu juga hari pertamanya cukup bagus semua. bagus. Jadi kalau gue merasakan bahwa memang demand orang datang ke bioskop itu untuk menonton film lokal, film Indonesia itu ada, dan ini kan ada 3 film baru yang tayang. Okupansi mereka bagus. Film yang sebelumnya udah tayang juga okupansinya bagus juga. Nah, jadi kan sebenarnya kuenya tuh kan bisa dibagi sebenarnya kayak eksibitor gitu yang pusing. Iya, bagaimana mau diturunin kan kayak gitu. Udah diturunin kemarin kalau iya kan. Tapi fair lah gue lihat sih, apapun yang diturunin biasanya weekend mereka berkompetisi lagi. Pada saat berkompetisi makanya melihat kan film mana yang memang bisa bertahan. Kuncinya tuh biasanya di Senin Selasa. Itu kan ketika film yang paling bertahan Senin Selasa di weekdays, nah itu masih ada potensi. Teman-teman sekalian nih tipsnya nih dari produser yang sudah filmnya sudah box office. Kalau teman-teman mau jadi produser, mau produce film, pokoknya apa? Kunciannya itu adalah bukan di weekend tapi di hari Senin dan Selasa ya. Gini, sebenarnya weekend itu jadi kunci memang. Benar. Pasti karena weekend itu biasanya weekend itu harus naik. Betul. Nah, kalau udah naik di weekend. Kunci pertama weekend. Weekend kalau udah naik itu kan potensi panjang nih, nah habis itu Senin Selasa ujiannya. Lu bisa naik apa enggak gitu. Jadi teman-teman sekalian, gua ini lagi, jadi ujiannya itu adalah di Senin dan Selasa. Betul gitu. Umum atau normal bahwa film Indonesia atau film apapun yang tayang dari Minggu ke Senin biasanya turun. Pasti akan ajaib ketika ketemu Minggu ketemu Senin itu naik, itu sangat ajaib. Kita jangan bahas Seninnya libur kalau Seninnya libur naik itu masih banyak. Nah, ketika Minggu ke Senin turun atau palingnya turunnya nggak banyak, itu prestasi itu supaya masih dia aman, bisa menahan. Nah, kemudian Selasa karena Rabu itu film luar tayang. Kamis film Indonesia tayang. Kalau Selasa kalau dia tidak bisa stabil, ya misalkan nggak turun dari Senin ke Selasanya sama, kurang lebih itu masih aman ya. Paling nggak Rabu dan Kamis pengurangan layarnya nggak terlalu besar gitu. Itu pengalaman gue dulu sempat 1-2 kali di film Ngeri-Ngeri Sedap dan agak lain, 2 film yang Minggu ke Senin nggak turun, sempat 1 kali dapet itu. Jadi layar dulu dipertahankan lah ya. Iya, itu juga kita amazed bisa Minggu ke Senin nggak turun gitu. Ya mungkin biasanya kalau WOM-nya jalan, Senin itu kan masih gimana pun harga tiket lebih murah kan. Jadi biasanya kalau Minggu kita mengharapkan keluarga, kalau Senin kita mengharapkan orang kantor pulang kantor segera ke bioskop. Itu sih yang kita harapkan. Kalau kita bahas bulan Mei ini, tanggal 1 Mei kemarin udah lewat ya, tanggal 30 April tayangnya. Tanggal 8 Mei film terbaru yang tayang ada MD Pictures, Pembantaian Dukun Santet, Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Sama Tabayun. Menurut gua itu juga punya potensi itu. Punya potensi. Dan 3 itu yang satu kan dua-duanya kayak genrenya kan agak beda juga. Betul, tiga-tiganya bahkan agak beda tuh. Agak beda. Tabayun kita bilang mungkin drama religi ya kan. Sayap-Sayap Patah drama lah ya. Sama satu lagi horor dari MD. Jadi menurut gue sih punya potensi berbicara juga gitu. Iya, dan yang menarik itu adalah yang satu kan memang udah PH established ya. Yang 2 itu kan
PH yang relatif masih baru lah. Iya, Tapi film mereka juga sebelumnya sudah sempat box office gitu. Betul. Tabayun Ya tuh kan? sebelumnya Behave kan, Behave Production. Teman kita juga Roni Irawan. Iya, itu film sebelumnya Air Mata di Ujung Sajadah ya. Iya, Betul. itu kan box office. Iya. Sekarang Tabayun. Iya. Nah, kalau yang Siapa-Siapa 2 kan sebelumnya Bang Denny udah bikin Siapa-Siapa 1 kan. Betul. Dan cukup viral juga dulu kan. Denny Sirega Production kayak 1,1 juta sekian kan. Tinggi Iya. Kalau kita beralih ke minggu berikutnya 15 Mei ada film Talent Lu satu ya. Mungkin kita perlu waktu Adia Pictures ya. Iya, itu Betul PH-nya Lukman Sardi. Adia Pictures kan. Iya. Ada Dasim Star Vision, ada komedi tuh Cocote Tonggonya Bayu Skak. Itu juga kuat tuh. Iya. Itu kuat. Iya. Sama ada Godaan Setan yang terkutuk maksimal. Iya. Ini tiap minggu tuh minimal 3 nih gue. 3, 4. Jadi Iya. persaingannya lumayan Iya, dengan maksudnya dengan film-film yang sebelumnya masih berjalan memang persaingan tapi akan yang terus minggu berjalan. yang ada Tabayun, yang ada Siapa-Siapa 2 itu sama filmnya MD itu menarik tuh kalau lihat itunya. Iya kan? Cukup menarik itu. 22 Mei ada ini juga fantastis ya, Gundiknya Umbara. Itu juga Brothers. kalau gue tuh itu salah satu film anticipated juga, one of the most anticipated. Luna Maya sama filmnya, Maxim ya. di Mei. Iya, itu soalnya di kehidupan nyata Luna sama Maximnya juga lagi viral, semoga impact ke filmnya. Tapi teman-teman sekalian juga gini, belum tentu juga. Ini kan satu kalau kita pelajarin baik di Hollywood, di Bollywood ataupun di Indonesia, belum tentu juga film yang diperankan oleh couple itu bisa box office juga. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Walaupun ada beberapa yang jalan. Gua ambil contoh termasuk Talent Lu. Vino sama Marsha, ya kan kayak gitu. Kodrat sebelum Kodrat kan mereka udah Hero Sablang. Kemudian Second Miracle. Ini Betul. Number 7 itu juga gak mereka. Jadi nggak semuanya, tapi bukan berarti nggak ada kayak gitu. Iya. Lalu ada Angkara Murka. Ini itu menarik loh kalau gue. Debut untuk banyak nih. 4K film. Ini debut 4K menurut, kalau nggak salah debut 4K untuk horor berarti ya tiba-tiba ya. Iya. Debut direkturnya si Eden kan? Iya, debut Mala sebagai teman kita depannya jadi bintang tamu juga. Sebenarnya nggak debut sih, dia udah pernah main tapi mungkin debut jadi main talent. Lalu ada Insya Allah Berkah Horizon Film. Iya. Nah 28 Mei ini yang lumayan pertarungan kayaknya, karena yang tayang cuma 2. Waktu Maghrib 2 Rapi Film. Itu sih udah akan jalan sih gue ya. Iya, sama Tata kan. Betul. Dendam Malam Kelam Falcon Pictures. Itu juga menarik. Ini kalau nggak salah diambil dari remake film Spanyol. Betul ya. Remake gue tahu. Iya, remake film Spanyol dan yang main juga cukup kuat tuh. Betul. Ada Arya Saloka, ada Marisa Anita. Wah, Arya Saloka sebulan ada 2. Saya patah Arya Saloka juga kan. Selamat ya Tasya. Tasya manajernya Arya Saloka. Jadi bulan ini mungkin bisa dibilang kompetisinya cukup ketat. Karena film-film yang tayang dari bulan April pun masih cukup bertahan cukup baik kan. Kita cuma nanti lihat seperti apa. Deep, ini menarik loh kalau menurut gue ya. Ini mungkin kalau menurut gue ya, mungkin setiap bulan itu kita ada satu episode membahas film-film yang akan beredar betul. Jadi menarik kalau menurut gue. Jadi buat teman-teman yang nonton juga bisa mempertimbangkan film mana yang paham bahwa tidak semua orang bisa spending money-nya untuk tiap hari ke bioskop. Bahkan ketika satu minggu tayang ada 3-4 film, kadang tidak semua berhasil ditonton kan. Jadi kita sepakat ya, tiap episode kita bikin satu episode kita berdua, kita bahas film yang akan tayang pada bulan. Betul. Bulan yang sedang berjalan kayak gitu ya. Betul. Aman, mumpung film-film imajinari belum ada yang tayang, jadi kita akan membahas film teman-teman kita. Film imajinari tahun ini yang tayang dalam waktu dekat bulan apa? Insya Allah doakan aja tinggal meninggal. Itu bulan mungkin belum bisa kita rilis tapi mungkin bulannya belum tahu ya. Bulan depan mungkin sudah ada hilalnya ya. Bisa teman-teman kita sabar infoin. Ya menunggu ya. Ini sekarang lagi dikerjakan dengan sepenuh hati sama teman-teman imajinari. Pasca produksi. Iya, lagi diracik. Ya gitu. Jadi teman-teman terima kasih, semoga segera datang ke bioskop buat film-film yang akan tayang di bulan Mei, atau yang film bulan April belum kesempet nonton ditonton, ramaikan, dan gue sih berharap 2025 jumlah penontonnya kembali naik lagi seperti tahun berapa sebelum pandemi itu, Dip? 2019 ya? Iya, 19. Tapi 2023 naik, 2024 naik, dan berpotensi 2025 naik. Ini lebaran aja kita udah naik kok dibanding sama lebaran tahun lalu kan. Dengan kuenya 17 juta tadi sih udah, apalagi kalau info bahwa akan ada bioskop-bioskop baru lahir pasti akan makin. Jadi eksibitor itu lagi senyum lebar lah, Dip ya. Betul. Kita bilang kayak gitu bisa kita jadi bilang kayak senyumnya gitu, bersama lah ya. Nah, senyum bersama nih. Jadi teman-teman silakan ramaikan bioskop
untuk film-film Indonesia. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Episode 207. Terima kasih buat seluruh berku yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 208.